Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,67% ke angka 7.278. Dan di video ini saya coba analisa saham IMAS dan ASI yang cara pergerakan saat ini masih berbeda arah. Bagaimana potensi kedua saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham IMAS yang hari ini naik 4% lebih ke 1.380. Dan sempat jika kita perhatikan hari ini menyentuh sekitar 1.400 atau di sekitar garis EMA 150 di sekitar 1.405. Dan sebelumnya memang IMAS beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 yang saat sekitar 1.330 selalu gagal break, dan saat ini tertahan di sekitar 1.315 atau daerah supportnya. Dan hari ini IMAS naik lumayan tinggi dan mencoba untuk break garis EMA 50 150. Sentimen kenaikan IMAS memang karena beberapa hari sebelumnya sudah mulai banyak pemberitaan untuk menyambut GIAS. Jadi yang dibahas itu adalah saham ASI dan IMAS yang kemungkinan mendapat sentimen positif dari akan dimulainya GIAS tahun 2024 ini. Tapi jika kita perhatikan ASI malah masih melanjutkan penurunan. Nanti kita akan coba bahas, tapi secara teknikal untuk IMAS bisa kita lihat saat ini sudah mulai membaik apabila memang terpantau berhasil naik dan bertahan di garis EMA 50. Dan untuk IMAS jika kita perhatikan asing hari ini melakukan akumulasi, tapi akumulasi atau transaksi asing di saham IMAS memang lumayan kecil. Dan di broker summary jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi secara teknikal sudah mulai membaik dan ada akumulasi, sehingga saya lihat IMAS masih ada potensi minggu ini untuk kembali naik mengetes 1.400 sampai garis EMA 150. Tapi ingat, walaupun secara teknikal sudah mulai membaik dan ada akumulasi, tetap saja IMAS belum aman apabila terpantau belum berhasil naik di atas 1.400 atau di garis EMA 150 ini. Jadi potensi untuk naik mengetes masih ada, tapi potensi untuk break kita tetap harus lihat apakah masih ada akumulasi lanjutan. Karena bisa saja ini hanya kenaikan sementara memanfaatkan sentimen akan diadakan GIAS ini. Jadi untuk IMAS, apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 1.300 ke bawah, bisa jadikan garis EMA 50 untuk trail stop dengan target take profit jangka pendek 1.400 atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, besok baru mau coba pantau sama IMAS dari entry, sebaiknya jangan terlalu FOMO untuk mengejar di harga atas. Memang ini ada akumulasi, tapi ingat candle hari ini tidak begitu oke, ada shadow ke atas lumayan panjang dan saat ini terpantau masih belum berhasil melewati garis EMA 150. Ingat, apabila masih gagal break, IMAS masih ada potensi untuk melemah kembali. Jadi manfaatkan kenaikan ini untuk take profit apabila IMAS ternyata kesulitan untuk break 1.400. Yang ingin coba entry, menurut saya tetap tunggu tekan pullback kembali di sekitar garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru lebih aman untuk coba ikutan entry untuk membeli saham IMAS. Sekarang kita lihat saham ASI. ASI bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 selalu gagal. Saat ini jika kita lihat sempat menyentuh beberapa kali di 4.300, ASI bisa bertahan dari rebound. Tapi untuk saat ini belum sempat menyentuh garis EMA 50. Sebelumnya garis EMA 50 sekitar 4.670, baru menyentuh sekitar 4.640. ASI sudah gagal naik, gagal melewati resisten di sekitar 4.620. Karena memang sebelumnya beberapa kali mencoba naik di atas target harga ini, ASI selalu gagal dan saat ini malah terpantau melemah kembali. Ini harus hati-hati, penurunan 1% lebih hari ini candle lumayan solid. Saat ini mencoba untuk menembus support 4.500. Jadi sebelumnya memang support ini beberapa kali sempat menahan penurunan dari saham ASI, tapi apabila tembus ASI, hati-hati masih ada potensi untuk lanjut melemah kembali, lanjut downtrend lagi menuju harga sekitar 4.300. Dengan target penurunan terdekat itu di sekitar 4.400 sampai 4.380 untuk target penurunan terdekat. Tapi jika terpantau ASI minggu ini gagal bertahan di 4.500, hati-hati, cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan low-low. Jadi sebelumnya sudah mulai oke, sudah mulai terbentuk high-low, tapi karena gagal naik di atas 4.600an sampai garis EMA 50, cara pergerakan masih belum oke, sehingga masih ada potensi untuk lanjut downtrend kembali. Untuk ICE bisa kita lihat, asing masih terus keluar. Ini menahan kenaikan dari saham ICE, dan di broker summary pun jika kita pantau penurunan 1% lebih ini ada distribusi besar.
Jadi masih terus ada distribusi, secara technical saat ini juga masih belum oke. Jadi walaupun katanya ada sentimen gias yang kemungkinan akan memberikan sentimen positif untuk IMAS dan ASI, tapi terpantau apabila masih terus keluar asing maupun bandar lokal, maka ASI sulit untuk bangkit. Jadi hati-hati, potensi untuk kembali turun ke target terdekat di sekitar 4.400 sampai 4.380 masih lumayan besar untuk ASI. Jadi memang saat ini 4.500 belum terkonfirmasi break. Apabila besok masih bisa naik kembali di atas 4.500, minimal ASI masih oke, masih akan sideways. Jadi belum terbentuk low. Tapi jika terpantau besok ASI turun bawah 4.500, ini harus hati-hati, secara pergerakan akan terkonfirmasi terbentuk low dan ASI berpotensi lanjut melemah. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham auto. Saham auto secara teknikal lebih oke daripada saham ASI. Jadi bisa kita lihat, auto sebelumnya juga downtrend, sempat menyentuh beberapa kali 1.800, setelah itu auto bisa bangkit dan naik di atas garis EMA50. Jadi apabila berhasil naik di atas garis EMA50, selalu saya jelaskan cara pergerakan sudah mulai membaik. Walaupun memang belum bisa kita konfirmasi akan mulai uptrend, tapi minimal sudah mulai membaik, dan saat ini bisa kita lihat setelah menyentuh garis EMA50 dan break, target berikutnya itu di garis EMA150. Jadi auto sebenarnya sudah menyentuh garis EMA150 yang saat ini sekitar 2.170. Tapi satu minggu terakhir ini auto masih belum berhasil break, malah sempat melemah kembali ke 2.100, tapi saat ini masih berupa support, masih bisa bertahan dan rebound. Jadi satu minggu terakhir memang masih sideways, tapi cara pergerakan auto lebih oke dan saat ini sudah mulai membaik. Dan jika kita lihat untuk auto, asing juga terpantau satu minggu ini masih terus keluar, dan kenaikan hari ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Jadi minimal auto secara teknikal lebih oke, masih ada sedikit akumulasi, saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi auto akan lebih oke apabila berhasil break garis EMA 150, kan secara pergerakan akan mulai downtrend dengan target terdekat memang saat ini ada sekitar resisten di 2200, tapi jika terpantau berhasil break garis EMA 150, saya lihat auto masih berpotensi untuk mencapai 2250, atau memang ini zona di sekitar 2200 sampai 2250. Jadi teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, misalnya masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman saat ini ingin jadikan trail stop, saya bisa jadikan 2100 untuk trail stop. Apabila auto ternyata gagal naik di atas garis EMA 150, tapi terpantau masih kuat berada di atas 2100, auto masih layak untuk di hold. Atau teman-teman mau jadikan 2000 sebagai trail stop untuk teman-teman dapat sekitar 1800, itu juga masih oke. Kan 2000 saat ini masih berupa support psikologis yang lumayan kuat, dan di atasnya lumayan dekat adalah support EMA 50. Tapi untuk yang saat ini baru mau coba entry saham auto, musa wait and see dulu. Bisa buy on breakout atau buy on weakness di sekitar 2100 apabila terpantau masih bisa bertahan dari rebound. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham ACE yang jika kita perhatikan secara teknikal saat ini sudah kurang oke. Dia sebenarnya sudah mulai downtrend kembali. Jadi sebelumnya jika kita perhatikan ACE sempat melemah, secara teknikal sebelumnya sangat uptrend, sempat menyentuh sekitar 990-an, gagal naik, gagal menyentuh 1000, ACE mulai melemah, dan pada saat turun di bawah garis EMA 50, sebenarnya pada saat itu kita sudah harus hati-hati. Apabila teman-teman sebelum sudah punya saham ACE di harga bawah belum take profit, jika terpantau sebuah saham uptrend yang sebelumnya beberapa kali menahan mengetes support EMA 50 bisa bertahan dan tiba-tiba tembus support EMA 50, ini sudah warning pertama, kan cara pergerakan sebenarnya sudah kurang oke. Bisa kita lihat setelah turun garis EMA 50 sempat bertahan di sekitar 800 dan garis EMA 150, sempat rebound, tapi karena garis EMA 50 sudah tembus, ini sudah berubah menjadi resisten. Bisa kita lihat setelah berhasil rebound tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50, dan saat ini malah tembus garis EMA 150, sehingga secara teknikal sudah terkonfirmasi saat ini sudah reversal dari uptrend menuju downtrend. Dan hari ini malah turun lumayan dalam, turun 3% lebih dan mencoba menembus harga 800. Jadi lihat sebelumnya 800 beberapa kali menahan penurunan dari saham ACE, tapi apabila tembus terkonfirmasi break besok, maka 800 akan berubah menjadi resisten kuat, dan kedepannya ada 3 resisten yang lumayan kuat, yaitu garis EMA 150, garis EMA 50, dan 800. Dan ACE berpotensi lanjut turun ke 750. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold saham ACE dan dapat di harga atas, menurut saya harus pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata ACE gagal bertahan di 750. Dan bisa kita lihat sebelumnya asing terus masuk akumulasi, satu minggu terakhir asing sudah mulai keluar, penurunan 3% lebih ini ada distribusi. Jadi untuk saat ini menurut saya apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, sebaiknya jangan entry dulu.
Walaupun memang masih ada potensi untuk technical rebound di sekitar 750 sampai 760 karena 1 minggu terakhir sudah turun lumayan dalam, tapi tetap saja harus hati-hati, bisa saja itu hanya technical rebound sementara. Jadi patokan S saat ini adalah apakah bisa bertahan di 800. Apabila masih bisa bertahan di 800, minimal S saya lihat masih akan sideways. Tapi jika terpantau minggu ini gagal bertahan di 800, sebaiknya jauhin dulu saham S. Tunggu sampai ada tanda-tanda perbalikan atau ada akumulasi kembali, baru kita ikut entry. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.